Umi duduk ya. Karena Umi paskan aja 1 jam. Insya Allah bisa kurang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. Alhamdulillah kita ketemu lagi. Sebelumnya kita ketemu tahun 2023. 2 years ago. 2 tahun yang lalu. Dan waktu itu Umi datang sendiri dengan Habib Muhammad Waliullah. Kali ini Habib Muhammad minta maaf belum bisa hadir karena istrinya insya Allah katanya bulan ini mau melahirkan. Terus beliau juga bagi-bagi tugas karena Habib Hasan masih umroh. Dan Habib Hasan beruntung pas umroh dapat maulid Nabi Muhammad SAW. Jazakumullah khairan katsiran jiddan atas undangannya dari para habaib, wali-wali santri. Umi nggak mau bilang alumni, Umi akan bilang tetap santri pesantren Al-Asriyah Nurul Iman Islamic Boarding School. Karena Umi ingat Abah bilang walaupun Anda nginap 1 malam di pesantren Al-Asriyah Nurul Iman, walaupun Anda makan 1 butir beras dari pesantren Al-Asriyah Nurul Iman, Anda sudah menjadi murid sampai kiamat dari pesantren Al-Asriyah Nurul Iman Islamic Boarding School yang pendirinya adalah Syekh Habib Segaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Jadi wali-wali santri jangan sedih kalau tidak pernah mondok seperti santri-santri yang lain, ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun. Walaupun wali santri datang penjengukan paling 1 malam bisa nginap, alhamdulillah, atau datang sebentar untuk jenguk anaknya, itu sudah terhitung menjadi murid dari pesantren Al-Asriyah Nurul Iman Islamic Boarding School. Umi mau tanya, siapa yang kemarin nonton video dari Maulid Nabi Muhammad SAW di Nurul Iman di pesantren Al-Asriyah Nurul Iman kemarin? Angkat tangan. Nggak ada yang nonton atau belum nonton, nggak apa-apa, bagus. Jadi Umi ceritanya berarti tidak ngulang. Karena ini yang Umi akan ceritakan adalah tentang kenapa Umi bisa mimpi Nabi Muhammad SAW. Jadi Umi mohon maaf, semua orang akan tanya, semua orang selalu kalau ketemu Abah pasti akan tanya, Beb, bagaimana bisa mimpi Rasulullah SAW? Ada orang dikasih tahu, oh harus baca selawat naria, baca selawat ini, baca selawat itu ribuan kali, kalau bisa jutaan kali. Hanya untuk mimpi Rasulullah SAW. Abah punya teman, bisa dibilang murid, pernah datang dan dia datang sambil menangis. Dia bilang, Abah, Habib, saya mimpi Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW ketika saya mau mencium tangan beliau, beliau buang muka, tidak mau memberikan tangannya untuk dicium. Abah langsung menjawab, kamu merokok ya? Umi dengar banyak alumni dari pesantren Al-Asriyah Nurul Iman yang dulunya muridnya Abah, yang sudah selesai atau yang keluar, yang katanya dibilang alumnus, alumni yang tidak lulus, keluar dan merokok. Umi bukan hanya kecewa tapi Umi marah. Anda sudah tahu, Abah sudah pesan, tidak ada murid saya yang ngaku-ngaku murid saya yang merokok. Jadi bagi santri yang suaminya merokok, kasih tahu,
Nabi Muhammad SAW tidak gampang dan tidak mudah untuk datang ke mimpi siapa saja. Bisa bayangkan bagaimana sedihnya orang tersebut, murid Abah tersebut, ketika mimpi Rasulullah SAW yang sangat susah sekali kita bisa mimpi Rasulullah SAW. Beliau buang muka, kelihatan sekali beliau itu marah. Abah itu spontan, kamu merokok ya? Dia bilang, iya Beb, saya merokok. Kamu berhenti merokok, 40 hari nanti Nabi Muhammad akan datang lagi kepada kamu. Bayangkan, ini orang super, bisa dibilang super beruntung dan super goblok. Hanya dengan merokok, Rasulullah SAW buang muka dan marah. Kita mau mimpi Rasulullah SAW satu kali saja sudah susah. Ini orang, Abah bilang, kamu berhenti merokok 40 hari, Rasulullah SAW akan datang. Bayangkan, ini orang yang sangat beruntung. Dia berhenti merokok, 40 hari kemudian Rasulullah SAW datang dan memberi tangan untuk dia cium bolak-balik. Umi dengar banyak alumni yang tidak lulus, yang DO, drop out, yang keluar dari Nurul Iman, tidak selesai, yang sekarang merokok. Umi bilang dengan mereka-mereka itu, dan anda-anda yang mengenal dengan mereka-mereka itu, kasih tahu, Abah, bukan Nabi Muhammad SAW saja, tapi Abah mungkin ketemu anda akan tonjok wajah anda, injak-injak wajah anda. Karena itu yang dilakukan oleh Syekh Habib Segaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim ketika muridnya merokok. Jadi tolong, kalau anda mengaku anda murid dari Syekh Habib Segaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim, jangan pernah merokok. Wali-wali santri yang merokok berhenti sekarang juga. Jangan meremehkan makruh. Enggak apa-apa, kiai-kiai besar juga banyak yang merokok, karena itu hukumnya makruh. Itu urusan dia. Kalau anda muridnya kiai tersebut, ya silakan. Ingat, mimpi Rasulullah SAW sangat-sangat susah. Bisa bayangkan anda mimpi Rasulullah buang muka gara-gara anda merokok. Dan muridnya Abah ini sangat beruntung, 40 hari kemudian setelah dia berhenti merokok, Nabi Muhammad SAW datang. Kita mau mimpi Rasulullah SAW satu kali aja sudah setengah mati. Banyak yang meninggal tidak pernah mimpi Rasulullah SAW. Baca maulid 5 kali sehari, tetap tidak mimpi Rasulullah SAW. Jadi kalau anda mau dipilih untuk ketemu dengan Rasulullah SAW, ketemu Abah aja. Kalau Abah merokok, anda nggak bakal mimpi ketemu Abah Syekh Habib Segaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Jadi itu yang Umi bisa dibilang tersinggung ketika mendengar alumni yang pernah mondok, pernah makan nasi di pondok, pernah nginap di pondok, tapi tidak ikut peraturan ajaran dari Syekh Habib Segaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Santriwati yang dapat suami yang merokok, kasih nasihat. Anda mau ketemu dengan Rasulullah SAW, berhenti merokok. Itu saja Umi bilang. Jadi ketika Umi kemarin maulid Nabi Muhammad SAW di pesantren Al-Asriyah Nurul Iman, Umi cerita bagaimana Umi mimpi Rasulullah SAW 3 kali. Umi bukan orang hebat, Umi bukan syarifah, Umi tidak hafal Quran, Umi hanya hafal Arba'in Nawawi, 40 hadis Rasulullah SAW, 40 saja Umi hafal. Dan alhamdulillah Umi sempat menerjemahkan Arba'in Nawawi dari bahasa Arab ke bahasa Inggris. Dan hilang catatannya,
Karena Umi menikah dengan Abah, Umi pindah bisa dibilang 9 kali kita pindah. Jadi akhirnya kitab yang Umi terjemahkan itu belum sempat dicetak, pindah sana pindah sini, akhirnya hilang. Umi juga orang yang very simple, sholat 5 kali sehari, alhamdulillah bisa sholat qobliyah, bisa sholat ba'diyah, tahajud, duha, itu saja. Tetapi kenapa Umi bisa mimpi Rasulullah SAW 3 kali? Yang pertama, Umi mimpi Rasulullah SAW. Umi akan cerita satu aja pertama dulu. Nanti yang kedua, yang ketiga kalau kita ketemu lagi. Jadi bisa ada suspense-nya. Wah, the continuation of the story, sambungan dari ceritanya. Nanti kita ketemu lagi, baru Umi ceritakan. Tapi Umi fokus hari ini untuk mimpi pertama Umi ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dan dari situ pelajaran yang sangat banyak untuk Umi hidup setelah sampai sekarang. Umi ketemu Nabi Muhammad SAW usia Umi baru 21 tahun. Anda di sini, Anda selesai kuliah rata-rata di usia 23. Benar gak? 22 selesai kuliah. Umi selesai college di usia 18 tahun. Karena Umi akselerasi di Singapura, sastra Inggris dan bahasa Inggris. Selesai Umi college, Umi mestinya diterima di NUS, National University of Singapore. Itu adalah 10 universitas terbaik dunia, bukan hanya Southeast Asia atau Asia, tapi dunia. Umi diterima, tetapi Umi ingin mendalami ilmu agama Islam. Karena Umi lahir dan besar di Singapura, di mana pendidikan agama Islam itu sangat direndahkan. Dan anak-anak itu kalau mau masuk ke sekolah yang baik, itu rata-rata bukan dari madrasah, bukan dari pendidikan Islam. Jadi karena pemerintahnya mayoritas non-muslim, mereka merendahkan pendidikan agama Islam, pendidikan madrasah. Jadi mereka bilang, wah dari madrasah, dari sekolah-sekolah agama Islam itu pasti tidak maju. Anak-anaknya tidak bisa jadi orang yang bermanfaat. Anak-anaknya pasti akan jadi orang-orang yang gembel. Jadi Umi merasa hidupnya Umi sebagai orang Islam di Singapura, sebagai muslimah di Singapura kurang. Jadi Umi mondok di tempat Abah Darul Ulum di Surabaya. Jadi Umi sempat menghafal 5 juz Al-Quran dan hadits Arba'in Nawawi. Ketika Umi menikah dengan Abah, hidup sangat-sangat susah. Jadi kalau Anda merasa Anda menikah, hidup susah, ngontrak, masih mendingan. Umi dulu ngontrak, nggak punya uang mau bayar kontrakan. Akhirnya tinggal dengan Umi Andi Suraya, istri pertama. Jadi kalau Anda tinggal dengan mertua, jangan komplain, jangan mengeluh. Umi ini tinggal dengan Madu, istri pertama. Umi istri ketiga. Ketika Umi ketemu dengan Umi Andi, istri pertama, tahu nggak beliau bilang apa? Alhamdulillah Ustadz Segaf menikah lagi. Kamu adalah balas dendam saya untuk istri kedua. Jadi Anda yang berani punya istri 1, 2, 3, dan 4, siap-siap aja. Pasti ada yang balas dendam kepada yang lain. Sebab itu Abah pesan kepada murid-murid Abah, tidak ada yang boleh melakukan poligami. Tidak ada orang yang kuat kecuali para nabi, para rasul. Nabi Isa saja tidak menikah. Jadi Anda jangan berani-berani menikah lebih dari 1. Anda siapa? Mau orang kaya juga belum tentu bisa adil.
Abah itu orang kaya loh. Istri pertama Umi Ande itu ada tambang emas, ditinggalkan warisan tambang emas, rumah, toko di Dompu, karena Abah lahir dan besar di Dompu, Nusa Tenggara Barat. Istri kedua Umi Esa punya gudang di Kalimasudik dekat dengan Ampel, mereka tinggal di Ampel. Umi Wahida istri ketiga malah tidak ada warisan. Yang saya punya adalah Nurul Iman, anda-anda semua. Anda-anda adalah warisan yang Abah berikan kepada Umi. Dan anda-anda inilah yang sangat-sangat berharga. Anda bukan harta, tapi Anda adalah penyelamatan bagi Umi dan Abah untuk bisa masuk ke surga Jannatul Firdaus. Sumber daya manusia itu yang paling berharga. Selalu Umi bilang, kemana Umi pergi, Indonesia adalah salah satu negara terkaya di dunia. Kita punya segalanya. Kita punya tambang apa saja. Kita punya kebun, kita punya kayu, semuanya kita punya. Air melimpah. Sampaikan kita punya gunung emas. Tetapi Mas Joko, Mas Budi, tadi Ustadz yang berdiri di sini namanya siapa? Ustadz siapa? Yang Habib Arif. Ustadz, ya, Yonim, Alim, Mas Alim. Kalau di sini kan panggilnya Kang ya. Tapi Mas manusia ini yang paling berharga. Jadi itulah warisan Abah kepada Dr. Umi Wahida, santri-santri dari pesantren Al-Asriyah Nurul Iman. Wahid, ingat, saya tinggal meninggalkan warisan. Yang saya tinggalkan adalah wakaf. Semua harta-harta saya, semua itu wakaf untuk kamu meneruskan Nurul Iman sampai kiamat, tetap gratis dari tempat tinggal, makan, kesehatan, dan pendidikan. Umi tidak berpikir Abah bicara seperti itu, 1 minggu kemudian Abah sakit dan benar Abah meninggal di hari Jumat jam 9 pagi. Tetapi bagi Umi, Anda adalah harta yang paling berharga. Nanti Anda menikah, Anda punya majelis, Anda punya usaha, Anda punya anak keturunan. Thanawiyah, SMP, langsung kirim ke pesantren Al-Asriyah Nurul Iman di Parung Bogor. Atau Anda bisa buka pesantren gratis seperti di Pagar Alam. Ada Ustadz terkenalnya Ustadz Ian. Anda masih ingat Ustadz Ian? Tapi Abah ganti namanya. Abah bilang orang yang nama Ian nggak ada yang masuk surga. Jadi namanya diganti Ustadz Abdul Majid kalau nggak salah. Ya benar dong. Ian adanya penyanyi mungkin, tapi yang masuk surga itu yang namanya Ustadz Abdul Majid dan Ustadzah Eli Siti Rafiqah. Itu punya pesantren di Pagar Alam. Alhamdulillah santri SMP dan SMA-nya ada 400 orang gratis. Sama dari pesantren Al-Asriyah Nurul Iman Islamic Boarding School Parung Bogor. Itu yang Abah inginkan. Bagaimana murid-muridnya Abah melanjutkan perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berdakwah, nyebar. Jangan hanya di Indonesia. Alhamdulillah kemarin Umi ke Tokyo, Umi ketemu alumni yang fasih bahasa Jepang sudah tinggal di Tokyo. Mereka bekerja, Umi bilang mereka harus mengajar. Seminggu sekali nongkrong di masjidnya. Jadi Syahrini dengan Syahreno itu kan menikah di Masjid Chami. Masjid Chami itu adalah masjid yang dibangun oleh masyarakat Turki di Tokyo. Masjidnya itu tidak besar tapi super luxurious, mewah sekali. Seperti Masjid Hagia Sophia, seperti Masjid Topkapi, seperti Masjid
Blue Mosque di Istanbul. Benar-benar temboknya ini semuanya marmer. Dan di situ masjid itu yang dimana Syahrini dengan Syahrano menikah, bukan Syahroni ya yang kemarin. Di masjid itu Umi bilang semua alumni dari pesantren Al Asriya Nurul Iman wajib mengajar. Ngajar ngaji, ngajar Iqra, gampang. Umi nggak suruh Anda ngajar tafsir Nurul Iman, nggak perlu banyak gaya. Orang-orang di sana juga paling mau belajar mengaji, paling mau belajar akidah yang dasar, akidatul yang kita belajar selalunya. Jadi Abah itu mau muridnya seperti itu, harus punya majelis, punya TPQ, alhamdulillah, punya majelis kecil-kecil mengajar sambil berusaha, berdagang. Abah dulu seperti itu, sampai ayahnya Umi datang dari Singapura, bisa dibilang kamu sih apa sih jualan sepatu. Jadi waktu Abah ngajar di Masjid Bintaro, Umi itu masih punya anak baru 4, Kak Syarifah Rugaya, Kak Syarifah Radiyah, Habib Muhammad dan Habib Hasan. Umi masih gendong Habib Hasan. Abah ngajar di Masjid Jami Bintaro, setiap hari Ahad mengajar tafsir Jalalain. Sudah selesai tafsir Jalalain, baru Abah nyambung ke tafsir Sawi. Sekarang jadilah tafsir Nurul Iman. Anda semua harus beli, simpan tafsir Nurul Iman buat kenang-kenangan. Kalau Anda sedih, Anda susah, Anda banyak masalah, buka tafsir Nurul Iman. Nanti Anda ingat bagaimana Abah ngajar, bagaimana Abah marah-marah, bagaimana Abah ketawa lucu, ceritanya begini-begini. Di situ Anda akan dapat jawaban dalam kehidupan Anda. Jadi Umi di usia 21 tahun, Umi baru menikah dengan Abah 1 tahun. Setelah itu gak berapa lama Umi melahirkan Habib Muhammad. Kita tinggal di rumah di Bintaro yang sangat kecil, hanya 2 kamar. Anda mungkin akan bilang, ya 2 kamar kan besar, 4L, lo lagi maksudnya. Atau rumahnya sangat susah selonjor. Tetapi yang tinggal di rumah itu bukan hanya Umi, Abah, Kak Syarifah Rugaya, Kak Syarifah Radiyah, Habib Muhammad berlima. Itu rumah 2 kamar, bukan hanya 5 orang yang tinggal. Tetapi Abah sering punya tamu, sering punya jamaah, sering punya murid dari Singapura, dari Malaysia, dan mereka itu nginap di rumah tersebut. Kalau 1-2 orang tidak apa-apa, yang datang 20 orang. Kalau nginapnya 3 hari wajib, tamu datang tuh 3 hari kita wajib terima. Tetapi ini nginapnya 2 bulan, sudah 20 orang nginapnya 2 bulan di rumah yang hanya 2 kamar, bagus kan? Terus mereka berpikir mereka ini hanya sebagai murid. Yang namanya murid, makan, tidur, belajar, ibadah, tidak mau bantu. Umi dengan anak bayi, walau zaman itu belum ada diapers, belum ada pampers, jadi masih popok kain. Bisa bayangkan 3 bayi dalam 1-2 tahun menikah, harus cuci itu popok. Terus harus belanja oke, tukang sayur datang, tapi harus masak buat si pemalas katanya murid. Nggak mau bantu masak, nyuci piring enggak, habis makan taruh aja. Seperti kamu orang kan kalau di pesantren kan kalau nggak diteriakin, temboknya dilap-lap tangannya karena nggak mau cuci pakai sabun. Apa namanya, nyeper, adalah istilahnya pesantren itu. Selain gosok sendal. Tapi nggak apa-apa, berkat gosok sendal itu Umi sekarang kita punya pabrik sendal, Sani sendal Nurul Iman. Kalau Salni salon Nurul Iman. Jadi semuanya ada ninya.
Jadi di usia Umi baru melahirkan Habib Muhammad masih nyusui. Disitulah Umi mimpi Rasulullah SAW pertama kali. Jadi ibu-ibu, istri-istri mau mimpi Rasulullah SAW paling gampang. Sholat 5 kali sehari, that's it. Kalau Umi selalu harus paksakan tahajud dan duha. Itu sholat sunnah Umi. Kalau qobliyah ba'diyah waktu anak-anak masih kecil, Umi tidak sempat. Dan ingat, Umi tidak punya pembantu. Karena hidup kita masih susah dan kita sering berpindah-pindah. Jadi Umi urus anak-anak Umi semuanya sendiri. Tadi Umi lihat ada alumni, anaknya baru 3 sudah benjol, hidungnya jatuh lah, inilah itu. Anak baru 3. Ada lagi para anak baru 1 sudah sini bonyok, wasu jatuh, ada yang kecakar kucing, ada yang dicakar orang, nggak jelas. Ingat ya, handphone itu bukan kewajiban. Jangan Anda menjaga atau mengurus anak dengan sambil TikTok. Itu hukumnya haram. Anda mengubar. Kemarin kan ada yang cerita yang ada 4 keluarga, 5 orang keluarga yang dibunuh dan dikubur di Indramayu. Super sadis itu. Only in Indramayu and only in Indonesia. Sampai seperti itu kejamnya manusia sekarang. 5 orang dibunuh dan dikubur di belakang rumah. Katanya gara-gara sakit hati. Katanya gara-gara istrinya suka pamer kekayaan, suka flexing. Sekarang kan anggota DPR tidak boleh flexing lagi. Setelah rumahnya Sahroni, asli Sahroni, bukan Syahreno ya. Sampai teman Umi ada yang kirim jokes. Syahrini mengeluarkan statement, tolong ya, suami saya ini Syahrini, bukan Syahroni. Jadi jangan rumah saya yang digerebek atau dijarah. Karena saya Syahrini. Padahal suaminya Syahreno. Gara-gara kita suka pamer, akhirnya orang jadi iri. Tapi ujung-ujung lagi sebenarnya tujuannya adalah mau menguasai harta. Karena kalau kita suka pamer, orang akan lihat, wah ini orang kaya banget. Kalau saya ambil sedikit nggak apa-apa. Tapi ketika dia mencuri, ketangkap, ketahuan, akhirnya dia harus membunuh. Kalau kita mau keluar di YouTube, mau di like and subscribe, oke, tapi dengan cara model seperti Ustadz Abdul Somad kan bagus. Ustadz Adi Hidayat memberikan petunjuk, memberikan dakwah, memberikan nasihat. Jangan pamer kekayaan, karena bakal kena ain. Jadi di usia Umi melahirkan Habib Muhammad, Umi itu merasa sangat stres. Jadi ibu-ibu, istri-istri, hidup itu biasa aja kali. Stres itu it's okay. Kalau orang bilang, kenapa Umi bisa, Anda kalau tahu ya, sebenarnya Habib Muhammad, Habib Hasan, dan Habib Abdul Qadir susah untuk jalan sama Umi karena mereka merasa minder. Karena mereka awet tua, Umi awet muda. Cucu Umi tahun ini akan lahir baru yang ke-18. Cucunya Umi. Sebab itu tadi kalau ada alumni yang Umi tanya, kamu wali santri? Enggak, saya alumni. Kok tua banget? Umi ini cucunya mau 18. Baru 18. Karena Habib Muhammad Habibullah belum punya anak. Jadi anak Umi dari 6 anak, yang ke-7 belum, tapi 6 anak mau 18. Baru 18.
Jadi mereka-mereka itu si Habib Muhammad, kalau Umi jalan dengan Habib Muhammad apalagi mukanya boros dengan cincin yang besar-besar itu, orang malah pikir itu suaminya Umi. Enggak, Umi bilang enggak apa-apa Mat, you awet tua, Umi awet muda. Iya, tapi kan saya jadi malu Umi, orang bilang saya suaminya Umi. Masa saya tua begitu? Kalau mau dibilang kakaknya atau abangnya nggak apa-apa, ini suami. Padahal suaminya Umi lebih tua. Umi belum cerita, waktu itu Umi kan dapat Umi kan lulus S1 UI cum laude. Jadi karena yang lulus cum laude itu dipanggil orang tuanya ke depan. Jadi orang tua Umi dari Singapura datang. Oh, ini ketemu rektor ya. Oh, ini bapaknya, ini ibunya. Terus abah, ini kakeknya. Jadi Umi udah terbiasa, nggak apa-apa, maafi muskilah, no problem. Bagi Umi sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, suami dan anak adalah segalanya. Kenapa sekarang Indonesia banyak masalah? Karena dari ibu-ibunya. Masalah itu semua mulai dari ibu, dari perempuan, dari wanita. Bukan Umi mau menjelek-jelekan kita. Umi juga perempuan, Umi juga wanita, Umi juga ibu, Umi juga istri. Tetapi kita harus fair, kita harus adil. Kenapa Indonesia sebegini rusaknya? Orang bisa bunuh orang, bisa mutilasi orang sesuka-sukanya dia. Itu semua mulai dari ibunya yang bermasalah. Jadi ketika Umi mimpi Rasulullah SAW, Umi sedang nyusui Habib Muhammad. Umi mau tinggalkan Indonesia, Umi mau tinggalkan anak-anaknya Umi mau tinggalkan Abah. Padahal anak Umi waktu itu sudah 3. Syarifah Rugaya, Syarifah Rodia dengan Habib Muhammad. Umi sedang nyusui Habib Muhammad. Umi nggak tahan hidup susah, tinggal rumah kecil, harus siapkan makan buat orang-orang pemalas ini. So jadi murid tapi nggak mau kerja, tinggalnya lama, dan Umi harus pakai jilbab terus kan kalau orang tinggal di dalam rumah kita. Itu laki perempuan, bukan perempuan saja. Umi harus bayangkan ya, hidup dengan Abah waktu itu sangat berat. Sampai kita dagangan, jualan, Abah jualan sepatu, jualan ini, jualan kitab, jualan seragam, itu semua dilakukan Abah. Jadi jangan lihat Abah itu, wah Abah itu orang alim, enak, kemana kesini sana sini dakwah dapat amplopnya tebal. Enggak. Abah itu orang yang lillahi ta'ala. Enggak dikasih amplop, enggak apa-apa. Dikasih, alhamdulillah. Padahal Abah ceramah itu siang pagi, siang malam. Jadi kita jualan apa? Jualan madu. Itu di rumah itu macam-macam dagangan. Di gudang itu. Umi lahir dan besar Singapura. Biasa hidup enak. Dapat suami, mohon maaf ya, sudah tua, bininya 2, anaknya lebih banyak, hidup susah. Umi nggak ada seperti sekarang. Setelah Umi nikah dengan Abah, baru hidup itu mulai enak. Setelah apa? Setelah kami bangun pesantren Al-Asriyah Nurul Iman. Jadi jangan pernah takut ketika kita berjuang untuk Allah, berjuang untuk Islam, berjuang untuk Rasulullah SAW. Buka majelis, walaupun yang datang muridnya 1 orang. Dulu murid Abah itu 1 orang tuh, Prawoto itu. Abah nggak apa-apa, nggak apa-apa Wahid. Yang penting saya ada murid. Abah bilang, guru itu tidak hebat kalau dia sendiri yang alim. Terus murid-muridnya bodoh goblok, losers, DO, merokok. Itu bukan guru yang hebat. Guru yang hebat seperti guru-guru dari murid-muridnya Anda ini. Anda bisa punya majelis, ada kata yang punya kepala sekolah SMK, punya TPQ,
Itu yang guru yang hebat. Jadi guru yang hebat itu karena muridnya hebat, bukan karena guru itu sendiri yang hebat. Umi senang Umi ke Jepara, Kampung Inggris. Muridnya Umi ngajar di situ bahasa Inggris. Terus kemarin Umi ke Karawang, ada muridnya Umi. Padahal Umi di kelas nggak pernah lihat dia, tapi dia jago bahasa Inggris. Mengajar bahasa Inggris di SMK. Hebat kan? Jadi itu yang Umi ingatkan Anda. Jangan lihat hidup Anda sekarang merasa susah, merana, tidak punya pembantu. Anda ingat bagaimana Sayyidatina Fatimah, anaknya Rasulullah SAW, minta khadam, budak untuk bantu beliau. Zaman dulu bukan seperti sekarang. Mau bikin roti, mereka kan makan roti, itu harus digiling. Belum anaknya Sayyidatina Fatimah kan lumayan, anaknya masih kecil-kecil. Ya, of course rumahnya mereka kan pasti sentiasa berdebu ya, karena di padang pasir. Tapi tetap aja nggak gampang zaman dulu. Kita itu sudah hidup enak. Jadi jangan membandingkan hidup kita dengan orang yang di atas, selalu bandingkan dengan orang yang di bawah. Banyak-banyaklah bersyukur. Jadi Umi ketika itu mau kabur balik ke Singapura, paspor Umi masih merah, made in Singapore, asli orang Singapura. Sudah rapi koper, paspor Umi taruh di atas. Habib Muhammad nangis. Umi ambil Habib Muhammad sambil tiduran. Ini siang ya, sambil tiduran Umi nyusui Habib Muhammad dan Umi menangis. Muhammad, ini adalah susuan kamu yang terakhir. Habib Muhammad baru lahir. Umi mau kabur, melarikan diri balik ke Singapura. Umi tidak tahan tinggal dengan abahmu. Umi tidak tahan tinggal di Indonesia. Umi tidak tahan hidup seperti ini. Sampai Umi nyusui, sampai Umi nangis. Di situ Umi tertidur dan Umi mimpi Rasulullah SAW dengan wajahnya yang berusia masih muda, 25 tahun. Umi tidak nyangka, Umi tidak sangka Umi bisa dipilih untuk mimpi Rasulullah SAW. Kita duduk di padang pasir, Umi berhadapan dengan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pegang roti yang warna putih yang besar. Kemarin Umi pergi umrah berapa kali, Umi cari roti itu, tidak ada. Sekarang roti-roti yang besar itu sudah tidak ada. Karena roti itu masaknya di dalam batu, open batu. Jadi open yang di zamannya Rasulullah SAW itu opennya itu dari batu. Jadi kalau mereka sudah terigunya sudah di press, ditekan-tekan, terus dimasukkan ke dalam open dari batu. Sekarang sudah tidak ada lagi. Sampai Umi kasih tahu ke anak santri, bikinlah roti seperti roti yang Umi makan dengan Rasulullah SAW. Warnanya putih besar, tipis. Di situ Umi liatin Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu senyum. Matanya coklat muda, hazel kalau bahasa Inggris. Alisnya lentik seperti bulan sabit. Hidungnya lurus seperti alif, bibirnya sederhana kemerahan, kulitnya itu putih kemerahan, rambutnya itu sebahu, ikal, dan warnanya coklat, bukan orange seperti Habib Bahar, maaf, bukan gondrong, itu gondes namanya, gondrong deso, no. Nabi Muhammad rambutnya tidak norak, bahasa Indonesianya. Very simple,
Dan warnanya juga kelihatan warnanya yang alami. Jadi bukan warna orange. Jadi kalau anda yang aku, saya mau ikut sunnah Rasulullah SAW, terus rambutnya gondrong. Sorry ya, Nabi tidak gembel seperti itu. Nabi bukan gondes, gondrong, deso. Hanya sebahu sini aja, touching. Jadi anda kalau pernah lihat rambutnya Abah, kalau rambutnya Abah panjang, itu hanya seperti itu, sebahu aja, just touching, kena sedikit aja, dan rambutnya ikal, coklat, bukan coklat yang sangat muda, tapi coklat ya tua. Beliau senyum. Umi ini hanya lihat aja wajah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sedang pegang roti yang putih tadi, itu Rasulullah sobek. Rasulullah SAW kasih ke Umi, Umi pegang. Rasulullah SAW mulai makan. Umi tidak makan, Umi hanya pegang dan Umi lihat. Lihatin Nabi Muhammad SAW. Sampai sekarang wajahnya itu nggak bakal bisa dilupakan. Giginya putih, kecil-kecil. Rasulullah SAW makan sampai habis roti yang separuh itu. Umi nggak makan, Umi simpan, pegang aja, sayang. Rasulullah SAW habis makan, Rasulullah ini kan pakai gamis putih. Rasulullah angkat gamisnya, Rasulullah buat seperti ini. Terus Rasulullah SAW usap jari-jarinya di betisnya Rasulullah SAW seperti yang dilakukan oleh Abah. Abah kalau anda lihat, kalau habis makan, Abah itu akan cuci tangan dengan sabun. Abah tidak cari serbet. Abah akan usap kaki Abah di betisnya Abah. Waktu Umi baru pertama kali nikah dengan Abah, Umi bilang, Abah, kenapa nggak pakai serbet? Kenapa tidak pakai tisu? Abah bilang, bulu-bulu kaki ini juga ingin merasakan apa yang kita makan tadi. Dalam hati Umi, dasar malas aja. Dasar jorok aja. Umi kan orang Singapura. Ternyata Rasulullah SAW melakukan hal yang sama. Karena ketika Umi tegur Abah, kenapa tidak gunakan serbet? Kenapa tidak menggunakan tisu? Abah menjawab, serbet adalah bid'ah pertama. Bayangkan. Karena Rasulullah SAW ternyata tidak menggunakan serbet. Jadi kalau habis makan, terus Umi bilang, kalau habis Nabi makan gulai kambing, masa diusap-usap di kakinya, kan jorok banget. Wahid, Nabi Muhammad SAW jarang makan yang enak. Paling enaknya yang dimakan Nabi adalah roti kering yang dalam mimpinya Umi. Kan kalau roti kering kan Nabi Muhammad hanya seperti ini, baru diusap. Terus Umi lihat Nabi Muhammad SAW bikin seperti itu, Umi langsung bilang, Umi nggak bicara, tapi Umi bilang, tangan Umi boleh nggak usap di kakinya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW boleh diangkat betisnya, Umi usap tangan Umi di betisnya Rasulullah SAW. Dan betis beliau kurus, kelihatan orang kurang gizi. Tidak seperti kita dapat MBG, makan bergizi gratis. Enggak ada makan gratis di zaman Rasulullah SAW. Malah banyak boikotnya. Bulu kakinya itu kecoklatan. Terus Rasulullah SAW balik. Di belakang ada tulisan Fathul Makkah. Jadi kita duduk di depan kota Makkah. Setelah Rasulullah SAW tunjuk ke belakang, langsung Abah masuk. Langsung Umi kaget, Umi bangun. Abah masuk, terus Umi bilang, Abah, saya mimpi Rasulullah SAW. Hah? Kok kamu bisa mimpi Nabi? Abah bilang, apa yang kamu kerjakan? Terus Umi tunjukkan koper Umi. Dari tadi rapikan koper, sudah siap mau kabur, mau melarikan diri, kasih susu Habib Muhammad, ketiduran mimpi Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Abah bilang apa? Sekarang kamu mau kabur? Enggak jadi. Maksudnya ibu-ibu, istri-istri taat dengan suami. Mau suaminya Bang Toib, yang penting dia pulang. Yang penting dia tidak berzina. Ingat, suami tidak pulang dia harus kerja. Ada yang temannya Umi tuh, suaminya pelaut, 6 bulan baru pulang. Terus kan ada lelucon, kalau rekening yang nganggur 3 bulan itu bisa disita negara. Jadi istri yang nganggur 3 bulan itu bisa disita negara juga dong. Kan logiknya kan gitu kan. Terus temannya Umi bilang, jadi Umi saya bagaimana, saya nganggur 6 bulan. Suami saya datang hanya 6 bulan sekali karena dia pelaut. Sudah, itu kan bukan rekening uang. Kalau manusia nggak mungkin disita negara. Tapi maksudnya temannya Umi itu setiap 6 bulan sekali baru ketemu suami. Setiap ketemu punya baby lahir suami nggak ada. Seorang wanita tidak boleh manja. Lihat bagaimana Sayyidatina Khadijah berjuang membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mimpinya Umi maksudnya adalah kamu jangan manja, jangan mau enak saja, kamu harus mendukung perjuangan suami. Sama-sama kita semua. Mungkin suami-suaminya Anda bukan seorang habib, atau bukan seorang syekh, atau bukan seorang kiai, hanya seorang pelaut, tapi tetap Anda harus wajib taat dengan suami selama suami tidak berdosa, tidak berzina, tidak KDRT. Kalau suami itu tukang pukul, ya itu baru kita boleh minta cerai. Kalau suami itu berzina, ya boleh kita minta cerai. Kalau suami kasih belanjanya Senin Kamis, bukan puasa Senin Kamis, tapi belanjanya hanya Senin Kamis, atau sekali-sekali kalau dia datang, ya kita tidak boleh minta cerai. Kemarin kan di satu daerah di Indonesia, daerah Jawa Timur, ibu-ibu guru diterima menjadi PNS, ada berapa ratus. Langsung suaminya ditalak satu, gara-gara dia dapat pekerjaan yang pasti dapat gaji tiap bulan. Jadi suaminya itu, wah kamu tak berguna lagi, saya sudah punya gaji tiap bulan, saya bisa cari orang yang lain. Kamu kerjanya nggak jelas, numpang hidup sama saya. Jangan begitu. Suami istri rezeki sama-sama. Jodoh itu sudah ditentukan oleh Allah. Jangan berpikir istri itu bisa mencari rezeki yang lebih baik, lebih banyak dari suami, terus istri itu sudah merasa paling hebat. Enggak. Kadang-kadang rezeki itu turunnya lewat istri baru sama-sama. Lain kalau suaminya judol, judi online, terus mabuk-mabukan, gak jelas. Tapi kalau suaminya bekerja ala kadar, dagang, apa adanya, istrinya alhamdulillah bisa jadi guru, dapat gaji tiap bulan. Tapi kan suaminya ini masih berusaha, masih ada usaha. Bayangkan ya, seorang istri yang minta cerai sama suami itu tidak bakal cium bau syurga. Dari beratnya hukuman seorang perempuan, seorang istri ketika menceraikan suami tanpa alasan, hanya gara-gara dia tidak bisa menafkahi. Sudah nggak bisa kasih nafkah dohir, batinnya juga sama karena dia kena kencing manis. There is no excuse, itu bukan alasan. Ingat, rumah tangga itu tergantung dari istri itu. Kalau suami jarang pulang, kalau istri tetap di rumah mengurus anak-anak, insya Allah keluarga itu akan menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah.
Bayangkan kalau Umi tidak mimpi Rasulullah SAW di tahun itu, waktu Umi masih 21-22 tahun, tidak ada Syarifah Rodiah bisa jadi guru seperti ini. Umi sudah balik ke Singapura. Syarifah Rodiah, Syarifah Rugaya dengan Habib Muhammad, 3 orang yang Umi lahirkan mungkin sudah dapat ibu tiri yang lain. Kau orang laki-laki kan gampang. Benar gak bapak-bapak? Istri macam-macam gak apa-apa. Biar ia aja dia macam-macam. Saya juga bisa macam-macam. Saya juga bisa kawin lagi. Itu kan biasa alasannya. Padahal harus ingat, nikah lagi gampang, tanggung jawab ini itu sangat-sangat berat. Urus 1 istri aja sudah susah, apalagi 2, 3, dan 4. Nabi Muhammad SAW juga pusing kan. Tapi karena beliau diperintah untuk menikah. Anda kan gak ada yang perintah Anda, kecuali bisikan gak jelas. Jadi itu hati-hati. Ibu, walau bagaimana susahnya hidup Anda, tolong keluarga, anak dipegang. Jadi kalau ada masalah dengan anak kita, kita jangan cari bapak. Kalau guru-guru, Anda di sini sebagai guru, kalau ada anak yang bermasalah, panggil ibunya, nggak perlu bapaknya. Bapaknya tugasnya cari uang, cari makan, cari rezeki halalan, toiban wal barokah. Tapi ibu-ibu ini yang kita permasalahkan. Terus kalau dibilang, oh ibunya nggak ada, jadi TKW. Kan biasa di Indramayu banyak kan yang jadi TKW. Tetap saja ibu itu yang bersalah meninggalkan anaknya. Kalau saya harus kerja jadi TKW karena suami saya banyak hutang, kami banyak hutang, itu bukan urusan kamu. Bukan urusan kamu untuk menyelesaikan hutang suami kamu. Suami kamu yang harus kerja. Ibu tetap di rumah, ngurus anak-anak, ngurus rumah tangga. Bisa dagang dari rumah, jualan nasi, taruh di warung, ngajar di dalam rumah, ngajar bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Mandarin. Kemarin Umi ketemu santri yang di Jepara, jago fase bahasa Mandarin, hebat dia. Di mana-mana diminta, ngajarnya les. Tapi karena dia punya anak kecil, nggak apa-apa, datang ke rumah, datang murid-muridnya. Jadi jangan pernah takut miskin. Umi kasih makan Anda dari tahun 98, alhamdulillah Umi nggak miskin-miskin. Umi lihat tadi kan tulisan di situ, tabungan dari masjid ini. Ada berapa tadi? Siapa yang tadi baca running text di atas? Ada berapa tabungan dari masjid ini? 2.500.000. Berapa? Pengeluaran 2 juta. Yes, 2 jutaan. 17 juta, tapi uang dari awalnya adalah 80 lebih juta. Itu uang yang ada dari masjid ini. Of course, itu yang masukan yang awal, terus mereka harus belanja tiap bulan ke sini ke sana. Uang yang sisanya berapa tadi? 2 juta. 17 juta. Belanjaannya 2. Sisanya hanya 17 juta. Nurul Iman dari Umi urus 98 sampai sekarang, Abah pesan, Wahid, nanti saya tidak ada, dan ini adalah ilmu buat anda semua yang punya rumah tangga, yang punya usaha, yang punya majelis. Ketika Anda punya uang, 3 hal yang harus Anda lakukan. Pertama, uang sepertiga dipakai untuk operasional, gaji guru, bayar listrik, kalau Umi ya, bayar BPJS, kesehatan tenaga kerja, bayar listrik, terus harus cash untuk anak-anak pondok pergi ke puskesmas, beli beras, beli lauk pauk. Sepertiga lagi harus ditabung dalam bentuk emas batangan, logam mulia, bukan ditabung dalam bentuk emas perhiasan, jangan. Logam mulia, antam. Ingat, setiap tahun 88 gram emas, 2,5% harus dikeluarkan buat zakat. Sepertiga lagi itu beli tanah, investasi. Kalau Umi bangun pabrik, beli mesin, beli sawah, beli kebun, beli empang, kolam ikan. Itu yang Umi lakukan.
Sampai sekarang Umi lebih kaya dari Lee Kuan Yew. Umi punya empang kolam ikan 13 hektar. Lee Kuan Yew 1 meter aja gak punya kolam ikan dia. Memang dia Perdana Menteri Singapura, tapi dia gak sekaya Umi Wahida yang punya empang, punya sawah, punya kebun kopi, punya hutan kayu. Dan semuanya itu wakaf. Buat siapa? Buat santri pesantren Al-Asriah Nurul Iman sampai kiamat harus gratis. Dan dari situlah kekayaan itu bertambah. Nurul Iman setiap bulannya membutuhkan biaya 2 miliar. Paling sedikit. Gaji guru, bayar listrik dan yang lain-lain. Itu 2 miliar. Kita hidup dari mana? Dari uni-uni usaha wakaf-wakaf yang ditinggalkan Abah. Dan kita tidak jadi miskin. Umi, kamu orang pernah lihat anak santri Nurul Iman buka-buka kotak pinggir jalan minta-minta? Enggak. Umi kalau kemana saja diundang nggak apa-apa, yang penting bayarkan ongkosnya, hotelnya. Karena Umi lebih enak tinggal di hotel, lebih nyaman. Karena Umi kalau tinggal di rumah wali santri atau alumni takut mengganggu. Kalau Umi pernah merasakan diganggu orang dari Malaysia 20 orang 2 bulan di rumah Umi. Jadi Umi nggak mau. Lebih baik tinggal di hotel. Alhamdulillah kemarin di Pagar Alam seperti itu. Terus baru ini di Jepara. Terus sekarang di Indramayu. Insya Allah besok-besok sama akan seperti itu. Berapa bisyaranya? Seikhlas. Karena bagi Umi senang bisa lihat Anda semua mandiri, bangga, punya majelis, punya TPQ, jadi kepala sekolah, punya usaha, walaupun usahanya bakso, walaupun usahanya kebab, tapi usaha. Jangan usahanya sate kambing, tapi dagingnya daging kucing. Ya itu nggak benar itu. Yang penting Anda harus ingat, walaupun rezeki itu sedikit, yang penting halalan, toiban, wal barokah. Anda sehat, Anda kuat, bisa ibadah. Untuk apa Anda punya rezeki banyak? Umi punya teman kaya sekali. Bayangkan dia punya power station. Power station itu adalah PLN, listrik untuk Sumatera itu dia punya. Saking kaya orang ini. Tapi tiap hari pekerjaannya hanya ke rumah sakit, bolak-balik. Sebentar darah tinggi, sebentar kencing manis, sebentar asam urat, sebentar kolesterol, sebentar gangguan dia lupa, sebentar dia Alzheimer, sebentar dia baru jalan sedikit jatuh pingsan, akhirnya patah tulang ekornya, patah tulang belakangnya, harus operasi. Jadi it's never ending story. Itu yang namanya kurang berkah. Jadi lebih baik kita sehat, kuat, tidak menyusahkan orang. Jadi Umi mau santri dari pesantren Al-Asriah Nurul Iman. Anda bukan alumni, Anda adalah santri Al-Asriah Nurul Iman. Sampai kiamat, sampai nanti kita ketemu di syurga bersama Rasulullah SAW, bersama Abah Syekh Habib Segaf bin Mahdi bin Syekh Bakar bin Salim. InsyaAllah kita ketemu lagi tahun depan. Umi akan cerita bagaimana Umi bisa ketemu mimpi Rasulullah SAW yang kedua kali. Dan itu berkah dari pesantren Al-Asriah Nurul Iman. Umi mimpi Rasulullah SAW kedua kali. Jadi yang pertama berkah taat dengan suami, taat dengan guru, karena Abah adalah gurunya Umi. Umi mimpi Nabi Muhammad SAW. Kedua berkah dari Nurul Iman. Ada lagi yang ketiga. Jadi alhamdulillah Umi mimpi Rasulullah SAW dan sampai sekarang itu yang membuat Umi bisa kuat. Insya Allah anak cucu turunan Umi, ustadz-ustadzah dan anak cucu turunan dari ustadz-ustadzah dan juga anak-anak ini kan semua ustadz-ustadzah, turunan ustadz-ustadzah sampai kiamat akan tetap istiqomah membela agama Islam, menjadi pemimpin fatonah amanah siddiq untuk tabligh. Dan Anda harus ingat, insya Allah dengan keikhlasan Anda juga akan mimpi Rasulullah SAW. Dan usahakan bisa berangkat umroh dengan Nurul Iman Travel. Di sini yang sudah berangkat umroh, angkat tangan. Alhamdulillah. Yang belum
kelihatan masih lebih banyak. Karena apa Umi bilang berangkat umroh dengan Nurul Iman Travel? Jadi Habib Hasan itu paksakan, usahakan ikut seperti apa yang Abah lakukan ketika Abah memiliki travel haji umroh ketika Abah masih muda di Surabaya. Jadi Abah pergi ke tempat-tempat yang rahasia, yang gak banyak orang tahu. Dan yang paling penting bisa naik ke Gua Hiro, Jabal Nur, Gua Hiro. Dan Umi alhamdulillah sudah naik. Dan usahakan Anda ketika umroh paksakan harus naik. Karena Anda semua masih muda. Belum ada yang encok, yang arthritis. Bayangkan ya, Sayyidatina Khadijah panjat Jabal Nur untuk mengantarkan makanan, membawa bejana yang berat. Malam-malam tidak ada tangga. Sekarang kan sudah ada tangga dari batu. Itu berkah perjuangannya orang-orang Pakistan bikin batu untuk kita injak. Zamannya Nabi Muhammad SAW, ketika Nabi Muhammad SAW uzlah di Gua Hiro dengan Sayyidatina Khadijah membawa bejana makanan untuk Rasulullah SAW, tidak ada tangga dari batu. Bisa bayangkan. Dan usianya Sayyidatina Khadijah waktu itu berusia 56 tahun. Sayyidatina Khadijah panjat Jabal Nur. Jadi kalau anda yang masih muda tidak bisa panjat, pertanyakan kekuatan Anda itu ada di mana. Masa Anda kalah dengan seorang Sayyidatina Khadijah di usia 56 tahun bisa panjat Jabal Nur yang tingginya lebih dari 600 meter. Umi panjat, Umi beli tongkat di pinggir jalan, Umi panjat. Sampai Habib Hasan itu komporin, Umi, masa Umi ngaku-ngaku mau jadi Sayyidatina Khadijah Millennium gak bisa panjat? Padahal kita puasa loh paginya. Dan Umi hanya buka dengan korma dan zam-zam. Tapi Umi panjat. Karena Umi bayangkan ya, Sayyidatina Khadijah dengan usia 56 tahun dengan badan yang kurus. Karena kan beliau banyak harus yang mengorbankan, kurang makan, tidak ada makanan. Makanannya diboykot, tidak bisa beli apa-apa karena tidak ada dagangan. Orang-orang Mekah pada waktu itu sangat bermusuhan dengan Rasulullah SAW dan keluarga. Dengan tubuh yang kurus, yang lemah, angkat bejana yang berat, panjat itu Jabal Nur untuk sampai ke Gua Hiro. 600 meter lebih. Masa Umi yang sehat, kuat, yang makannya enak, nggak bisa panjat, malu. Habib Hasan, Anda kalau tahu kan orangnya mulutnya itu kan nyelekit ya. Jadi waktu beliau berangkat bawa satu rombongan ustadzah. Jadi ustadzah itu masih lebih muda dari Umi, mungkin sekitar 40-an. Cuma badannya gemuk. Beliau hanya separuh jalan, nyerah, tidak mau naik lagi. Habib Hasan, ya kita tahu Habib Hasan yang mulutnya nyelekit itu, bilang dengan ustadzah itu, Ustazah ngajar ke sana sini, ustazah dakwah ke sana sini. Masa ustazah kalah, tidak bisa naik Jabal Nur? Bagaimana ustazah? Kurang mantap itu dakwahnya. Itu ustazah sampai sekarang nggak mau ngomong sama Habib Hasan. Jadi putus hubungan, putus silaturahmi. Umi bilang, Habib Hasan, kita nasihatin orang boleh baik-baik. Itu kan orang lebih tua dari you. Kalau you bilang dengan Umi terima karena Umi juga malu. Kalau Sayyidatina Khadijah bisa panjat malam-malam gelap gulita loh, gelap gulita. Umi pakai tongkat yang ada lampu, masih mendingan. Memang gelap gulita nggak ada lampu di situ, tapi kan masih ada tangga. Umi lihat orang-orang Turki yang gemuk-gemuk yang badannya seperti karung beras, karung terigu, itu merangkak naik, paksa dia naik. Sampai di atas ada lagi rintangannya, ada batu besar
Jadi bagi anda-anda yang perut buncit, silakan menguruskan dan melangsingkan perut buncit. Yang satu one big pack itu di depan, bukan six pack ya, tapi one big pack. Anda gak bakal bisa masuk ke gua itu dengan perut buncit Anda, pasti kejepit. Terus Habib Hasan cerita, ya Umi, kemarin saya lihat tuh ada ibu-ibu perutnya buncit, dia masuk, gak bisa masuk karena ada batu besar kan. Akhirnya tahu dia bikin, dia gelinding di atas batu. Bisa masuk Beb? San, masuk Umi. Kenapa you gak video jadi bisa jadi tutorial bagi orang-orang yang gembrot, yang perutnya buncit. Oh ini cara Anda untuk masuk ke Gua Hira, gelinding. Karena perutnya gak bisa masuk batu yang besar itu. Bayangkan seorang Sayyidatina Khadijah. Kalau Nabi Muhammad SAW masih muda, usia 40 tahun, panjat begitu masih gampang. Ini Sayyidatina Khadijah loh, 40 dengan plus 15, berarti Sayyidatina Khadijah umur 55. Sudah melahirkan anak 6 sorry. Kan yang satu dari Mariatu Giptia, yes. Anak laki-laki Rasulullah SAW. Jadi Sayyidatina Khadijah melahirkan 6 anak, 2 laki-laki, 4 perempuan. Usia 55 tahun, panjat Jabal Nur. Ini Umi lain kali insya Allah kalau pergi umrah Umi mau masuk Gua Tur. Itu lebih curang. Enggak apa-apa. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW dengan perjuangan beliau seperti itu untuk menyelamatkan kita. Beliau itu tidak pernah berpikir untuk diri beliau. Beliau berpikir ummati. Jadi kita jangan meremehkan, jangan menganggap enteng. Tugas kita sebagai seorang ustadzah harus berjuang melawan kemiskinan, berjuang melawan kebodohan. Insyaallah kita ketemu lagi tahun depan. Aturan ini bagus sekali. Umi nginap di hotel yang tadi malam bagus, enak, nyaman, dan dekat juga dengan tempat acara. Insyaallah kita tahun depan Indramayu, Majalengka, Cirebon. Mana lagi? 3 ini. Mana? Kuningan, yes. Kuningan, Umi ingat Kuningan kenapa? Ustazah Siti Rafiqah, Ustazah Eli Siti Rafiqah itu dari Kuningan. Tapi beliau nggak bisa balik lagi ke Kuningan, sudah di Pagar Alam. Jadi itu nanti kumpul di sini juga bagus. Tapi nggak apa-apa, mana tahu di Cirebon merasa ada tempat yang lebih baik, atau Kuningan, atau Majalengka. Tapi bagi Umi ini sudah sangat bagus, santai juga kita bisa diskusi di sini juga nggak apa-apa kalau masih bisa. Dan insya Allah kita bisa selesai sebelum adzan Dhuhr. Karena Umi kepingin mau sholat, ini masjid kan, kita bisa sholat berjamaah di Masjid Agung. Setelah itu Umi harus balik ke Nurul Iman karena besok Umi mengajar. Jadi Anda bagaimanapun ingat tanggung jawab Anda sebagai orang alim, dan Umi tahu Anda pasti menjadi orang alim. Kan Abah sudah pesan, murid saya kalau tidak jadi orang alim menjadi orang kaya. Tapi kalau murid Abah dan Umi pasti akan menjadi orang alim dan orang kaya. Kan kaya nggak berarti harus punya kekayaan seperti Sahroni dan yang lain-lain, enggak. Kaya hati, kita merasa kafah, sudah cukup dengan apa yang diberikan kepada Allah. Dan tolong hidup banyak-banyak bersyukur. Umi mohon maaf, doain dan batin, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.